Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pelajaran pengembangan teknologi. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan materi tentang pengenalan internet. Nah, sekarang kita masuk ke website. Ada 3 materi yang akan kita bahas dalam pembahasan tentang website. Yang pertama, pengertian dari website. Yang kedua, unsur-unsur website. Dan yang ketiga, jenis-jenis dari website. Nah, insya Allah untuk materi ini akan selesai antara 3-4 pertemuan. Jadi kita akan pecah materinya supaya tidak terlalu banyak. Ya. Masuk ke materi yang pertama, pengertian tentang website. Ya. Secara singkat, website merupakan kumpulan halaman atau sering disebut dengan web page yang diawali dengan halaman muka atau sering disebut juga dengan homepage yang berisikan informasi, iklan, serta program interaksi. Ya, website dapat menampung konten dengan berbagai jenis media seperti teks, gambar, suara, ataupun video, sehingga informasi atau konten yang ditampilkan menjadi lebih menarik untuk dikunjungi. Ya, terus secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di www atau World Wide Web di internet. Ya, sebuah halaman web adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML atau Hypertext Markup Language yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser. Semua publikasi dari website-website tersebut dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar. Nah, website tidak lepas dari yang namanya web page sama homepage. Mungkin ya tadi ada penjelasan tentang homepage. Nah, kalau kita jelaskan seperti ini, ya homepage merupakan halaman awal dari sebuah website. Kemudian ada web page. Ya, web page merujuk pada satu halaman dalam sebuah website. Nah, kalau homepage sama beberapa web page kita gabungkan, itu disebut dengan website. Makanya website adalah kumpulan dari beberapa halaman. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan website. Nah, masuk ke materi yang kedua tentang unsur-unsur website. Ya. Website tidak lepas dari 5 unsur. Yang pertama ada nama domain. Yang kedua ada rumah tempat website atau sering disebut juga dengan web hosting. Yang ketiga ada bahasa program. Yang keempat ada desain website atau web design. Dan yang terakhir ada program transfer data ke pusat data atau file transfer. Nah, insya Allah untuk hari ini kita akan bahas 2. Yang pertama nama domain dan yang kedua rumah tempat website. Ya, kita langsung ke yang pertama. Ya, ada yang namanya nama domain. Ya. Nama domain atau biasa disebut dengan domain name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain, nama domain adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Ya, contoh, sekolah kita memiliki sebuah website yang memiliki domain name atau URL-nya adalah alwafaboardingschool.sch.id. Nah, itu yang dimaksud dengan domain. Nah, domain ini tiap website pasti berbeda. Ya, tidak mungkin ada yang sama. Ini seperti alamat rumah. Ya, jadi kalau kita ingin berkunjung ke suatu rumah, alamatnya pasti tidak akan ada yang sama. Meskipun nama depannya sama, biasanya ujungnya yang berbeda. Contoh, Alwafa Boarding School mungkin, tapi yang lain belakangnya bukan .sch.id. Nah, bisa kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Ya, jadi nama domain ini ya kita sewa kepada penyedia layanan. Ya, biasanya per bulan atau per tahun. Ya, setelah nama domain itu terbeli di salah satu penyedia jasa pendaftaran,
maka pengguna disediakan sebuah kontrol panel untuk administrasinya. Jadi kita bisa atur ya antara domain, nah nanti berhubungan juga dengan rumah tempat web. Ya, jika pengguna lupa atau tidak memperpanjang masa sewanya, maka nama domain itu akan dilepas lagi ketersediaannya untuk umum. Ya, sama kayak kita sewa rumah. Jadi ketika sewanya habis, terus kita tidak memperpanjang, biasanya rumahnya bisa ditempati sama orang lain. Domain juga sama, ketika sewa kita habis, ya terus kita tidak memperpanjang, biasanya domain kita bisa dipakai sama orang lain. Ya, seperti itu. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi, ekstensi, atau akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Ya, sebagai contoh, nama domain berekstensi internasional adalah .com, .net, .org, .info, .biz, .name, .ps. Nah, ini untuk internasional. Nah, nanti ada ya ekstensi-ekstensi lokal, contoh tiap negara memiliki ekstensi sendiri. Ya, kita bahas. Nah, ini contohnya. Contoh nama domain berekstensi lokal negara Indonesia adalah yang pertama, contoh .co.id. Nah, .co.id untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum yang sah, ya, yang lokasinya di Indonesia. Yang kedua, .ac.id. Ya, nah, kita bahas dulu. .co itu kepanjangan dari .komersial. Nah, kalau AC biasanya akademik, ID itu Indonesia. Ya, jadi kalau .ac.id untuk lembaga pendidikan yang berada di Indonesia. Biasanya ini digunakan oleh perguruan tinggi, contohnya kayak gitu. Terus ada .go.id. Nah, ini kepanjangan dari government, khusus untuk lembaga pemerintahan Republik Indonesia. Ada lagi .or.id. Ya, untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk dalam kategori .ac, .co, .go, .mil, dan lain-lain. Jadi ini untuk organisasi secara umum. Ada lagi .sca.id. Ya, khusus untuk lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti SD, SMP, dan atau SMU di Indonesia. Terakhir, contohnya adalah web.id, ditujukan bagi badan usaha atau organisasi atau perseorangan yang melakukan kegiatannya di World Wide Web. Ya, masih banyak ekstensi-ekstensi lain pada domain. Nah, kita bahas hanya beberapa saja sebagai contoh. Kedua, dalam unsur-unsur website ada yang namanya rumah tempat website. Rumah tempat website atau sering dikenal dengan istilah web hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk, tempat penyimpanan berbagai data, file-file, gambar, video, dan email, statistik, database, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website. Ya, jadi rumah tempat website ini adalah tempat menyimpan file website. Pernah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Rumah tempat website untuk menyimpan semua file-file website yang nanti ditampilkan melalui browser. Seperti itu. Ya, web hosting juga diperoleh dengan menyewa. Sama kayak domain name. Biasanya satu paket antara domain sama hosting. Pengguna akan memperoleh kontrol panel yang terproteksi dengan username dan password, sama seperti tadi untuk administrasi websitenya. Lama penyewaan web hosting rata-rata dihitung per tahun. Ya, besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa atau dipunyai. Semakin besar web hosting, semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Ya, jadi kalau domain name itu tadi seperti alamat rumahnya. Nah, kalau rumah tempat website itu seperti rumahnya. Jadi semakin besar rumahnya, semakin banyak file atau data yang bisa ditampung di rumah tersebut. Nah, untuk pembahasan materi website hari ini sampai di sini. Ya, insya Allah kita lanjutkan minggu depan ke pembahasan-pembahasan yang lainnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.